Jadi orang yang takwa pertama memiliki rasa al-khauf minal jalil. Kita memiliki rasa takut cuman kepada Allah. Jangan takut hanya di masjid. Kenapa Bapak di masjid ya begitu khusyuknya sholat? Karena saya tahu masjid ini adalah masjid rumah Allah. Kenapa Bapak di kantor kayaknya Bapak berani korupsi? Karena malaikat nggak lihat, kata dia. Malaikat kagak lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian taklim subuh Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama kita semua yang hadir pada subuh kali ini senantiasa selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Saipul dan juga koordinator taklim Ahinal Karim Al-Ustadz Al-Haj Mahfudz beserta para pengurus lainnya yang hadir pada kajian subuh tanggal 5 Desember tahun 2021 dan juga ibu-ibu yang hadir pada kajian subuh kali ini. Semoga orang yang hadir ke majlis subuh, ke majlis taklim, insyaallah dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmaninya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan insyaallah dengan hadirnya kita ke majlis taklim, insyaallah kita semua akan dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan terus kita fungsikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai pengikut dan umatnya, insyaallah kelak pada yaumil qiyamah dikala banyak manusia dalam keadaan sulit, kita insyaallah dimudahkan mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Pada hari ini kita bertemu kembali di awal setiap bulan. Di bulan ini kita akan mengkaji bab fit taqwa halaman 46 dalam kitab saya. Mudah-mudahan Ustadz siapa tadi? Yang kari Faiz ya, silakan, barangkali kitab lama 47 ya. Kitab yang baru 46. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit taqwa. Hari ini kita akan kaji tentang kajian pentingnya kita menjaga takwa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan definisi takwa dengan ciri-cirinya. Apa di antara ciri takwa? Sayyidina Ali berkata, orang yang takwa itu cirinya adalah al-khauf minal jalil. Satu. Adakah di antara kita memiliki ciri yang pertama seperti yang diungkap oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Ciri yang pertama orang yang takwa itu al-khauf minal jalil. Ya, apa itu al-khauf? Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Orang yang punya rasa takut terhadap azab Allah, maka dia masuk kategori orang yang takwa. Itu yang pertama, al-khauf minal jalil. Di era sekarang nampak-nampaknya banyak orang yang gak ngerti takwa. Dia ngaku muslim, tapi kadang-kadang dia berani melanggar hukum-hukum Allah. Ada apa tidak? Dia ngaku muslim, kadang-kadang sebagai seorang wanita berani melanggar hukum Allah. Misalnya tidak berjilbab ketika keluar rumah. Misalnya suka songong sama suami. Apa seperti songong, Pak? Paham gak songong tuh? Wih, songong apa songong? Lunjak ya. Banyak perempuan sekarang ngakunya takwa, kadang-kadang jilbabnya nyengser, tapi sama laki rada-rada songong. Ada nggak? Ada nggak, Bu? Saya ngomongnya ke sono, padahal ke sono, Pak ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir termasuk orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal. Jadi orang yang takwa pertama memiliki rasa al-khauf minal jalil. Kita memiliki rasa takut cuman kepada Allah. Jangan takut hanya di masjid. Kenapa Bapak di masjid ya begitu khusyuknya sholat? Karena saya tahu masjid ini adalah masjid rumah Allah. Kenapa Bapak di kantor kayaknya Bapak berani korupsi? Karena malaikat nggak lihat, kata dia. Malaikat kagak lihat ya. Padahal malaikat dimanapun berada selalu mendampingi kita. Jadi orang yang takwa adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh malaikat, terutama malaikat raqib dan atid. Apa yang dilakukan manusia mayal piju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi aktivitas manusia selalu dipantau, di CCTV oleh malaikat raqib dan atid. Makanya kadang-kadang kita takut CCTV ketimbang malaikat raqib dan atid. Inilah orang-orang yang takwa, punya rasa takut kepada Allah. Di mana? Haitsuma kunta. Dimanapun berada, walau dalam sendiri, apalagi dalam keadaan ramai. Maka yang kedua, kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu memiliki ciri yang kedua, yaitu al-amal bit-tanzil. Al-amal bit-tanzil. Al-amalu bit-tanzil. Orang yang takwa itu memiliki ciri yang kedua, yaitu mengamalkan segala apapun nilai-nilai kehidupan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, bersumber dari hukum Allah, bersumber dari kitabullah. Al-amal bit-tanzil. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita tidak lepas daripada hukum-hukum Allah. Maka ketika kita sudah tunduk kepada hukum Allah,
dalam mengamalkan amalan ibadah, maka tidak akan melenceng dari hukum Allah. Maka ibadah yang diterima adalah ibadah yang ada ketentuannya dari garis-garis Al-Quran, dari garis-garis sunnah Rasulullah. Al-amal bitanjil. Jadi mengerjakan apapun ada dasar hukumnya. Man amila amalan laisa minna fahuwa raddun, kata Nabi. Siapapun orangnya yang mengamalkan sesuatu amalan ibadah tanpa ada dasar hukumnya, bahwa raddun, maka orang itu ibadahnya ditolak. Salat zuhur 4 rakaat, enggak usah protes, memang udah ditentuin oleh Nabi. Sallu kama raaitumuni usolli. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu ketentuan-ketentuan salat fardu. Belum lagi ditambah solat-solat nafilah untuk menutup kekurangan solat fardu kita. Semua ada aturannya, tidak boleh ngarap. Seperti kita habis subuh dilarang solat ba'diyah subuh. Seperti habis asar dilarang kita solat ba'diyah asar. Tetapi nanti jam 6 kita diperintahkan oleh Nabi solat isyraq minimal 2 rakaat. Siapa yang mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat sama nilainya seperti mengerjakan ibadah haji dan umrah, tammah, sempurna dan sempurna. Makanya di tengah Covid hampir 2 tahun kita sulit ibadah haji, kita sulit umrah, banyakin sholat isyraq sama dengan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang ketiga, kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu ar-ridha bil qalil. Apa yang ketiga? Ar-ridha bil qalil. Orang yang takwa itu selalu ridha, selalu ikhlas dari pemberian Allah yang kecil, apalagi yang besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Ingat, ketika kita kufur kepada Allah, inna azabi lasyadid, azab Allah itu sangat dahsyat. Nah, mudah-mudahan apapun yang diberikan Allah dalam hidup kita, kita kudu syukur. Kadang-kadang tuh orang, ya Kak, dari garis keturunannya, keturunan orang miskin, bapak moyangnya, engkongnya kagak punya, nggak gablek tanah, hidup jadi miskin gara-gara bapak moyangnya, betul nggak? Tapi dia bersyukur, jauh lebih hebat, jauh lebih terhormat ketimbang orang yang kaya nggak pernah bersyukur kepada Allah. Inilah kuncinya, ciri orang yang bertakwa, ar-ridha bil qalil. Jadi kalau kita sudah mencukupi apa yang diberikan Allah, selalu merasa cukup, maka dia masuk kategori takwa. Maka Nabi selalu menganjurkan kepada kita dalam setiap habis sholat, doanya yang dianjurkan oleh Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi selalu membaca doa. Apa doanya yang diucapkan oleh Nabi pada setiap habis sholat? Allahumma, coba ikutin, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Itu yang dianjurkan Nabi, doa. Mudah-mudahan kita amalkan setiap habis sholat fardu. Amin ya rabbal. Allahumma, ya Allah, itu kan bahasa kitanya. Ini sesungguhnya aku, ya Allah, as'aluka, aku mohon, aku minta kepadamu. Itu yang dianjurkan Nabi. Nabi aja yang levelnya Nabi selalu doa, apalagi kita bukan level Nabi. Maka orang yang kagak pernah berdoa orang sombong, kata Nabi. Betul nggak? Orang sombong, seakan-akan orang itu nggak butuh sama Allah. Makanya saya sedih kalau ada orang habis sholat, Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas kabur, Allahumma lantas mantog tuh orang, tuh mantog merad. Ada nggak? Apa yang dicari dalam hidup ini? Sibuk Pak, sibuk terus ngurusin dunia loh.
Betul nggak? Nggak pernah dia wirid habis sholat. Betul? Ada nggak kira-kira orang sono? Orang sono, bukan orang sini. Orang sini mah aktif wiridnya. Amin. Amin ya robbal. Ya Allah bu, wirid itu bu, wirid, tau wirid? Wirid itu rutin bacaan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik kata Nabi, wirid amalkan setiap saat, setiap hari, wa in qalla, walaupun sedikit. Wirid ibu apa setiap hari? Misalnya sebelum subuh kita dianjurkan oleh para ulama jangan lupa baca subhanakallahumma atau subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia kecemplung di laut dimakan ikan duyung. Di dalam perut ikan Nabi Yunus kagak ada yang lecet, nggak ada yang lecet. Coba kalau bapak masuk ikan, lecet nggak? Bapak mati nggak? Jangankan 40 hari, baru sehari ngap-ngapan kita. Itu ditolong oleh Allah itu. Karena Nabi Yunus itu bersyukur sama Allah. Tapi kenapa dia sampai masuk ke dalam perut ikan? Gara-garanya dia ngambek. Ngambek kenapa? Umatnya banyak yang kagak mau ngikutin ajarannya. Nabi Nuh, ya, dia juga 950 tahun dakwanya. Dia juga ngambek. Udah lama gua dakwah, kok umatku dikit banget. Kan begitu. Akhirnya Nabi Yunus bikin perahu. Pada saat itu waktunya musim kemarau. Musim kagak hujan, orang pada liatin. Ini kayaknya Nabi Nuh kayak orang PA, begitu katanya. Emang apa PA? Masa musim panas di atas gunung bikin perahu. Hei Nuh, otak lu di mana? Dia nih nggak tahu nih. Lu liatin. Besok nih akan turun banjir besar. Mana itu Nabi Yunus cuman punya anak satu, si Kan'an, bangor banget tuh bocah. Bangor tuh si Kan'an. Ya bunaya, hai anakku, irkam ma'ana, ayo naik perahu bersama ayah. Anaknya menjawab, tidak ayah, saya tetap bersama orang-orang kafir. Ini contoh ibu, jangan kaget kalau ada bapaknya kiai, punya pondok pesantren, anaknya bergajulan, ada apa tidak? Ada nggak? Banyak. Jangan kaget ibu, bapaknya aktif ngaji, ya, ibunya aktif ngaji, malam Jumat baca yasinan, itu bocah meded. Ngapain meded? Emaknya lagi baca yasinan di masjid, itu bocah lagi nenggak botol bir. Botol itu kan cekek, apa kecil banget tuh botol. Makanya itu botol dicekek gara-gara dicekekin sama anak muda, kecil rata-rata. Ada botol gede, kecil itu dicekekin mulu tuh botol. Ya Allah, jangan kaget ibu, ya. Bapaknya soleh, ibunya soleha, anaknya meded banget sama ngaji. Ilah susah banget. Sholat subuh dibangunin, ya Allah dicepretin, emaknya dilawan, diplototin. Bapaknya juga kadang-kadang diplototin. Ada modal begitu. Sebut Kan'an, bangun Kan'an. Ntar anak ibu yang Kan'an bangun lu. Ujung nih bocah kagak sembayang. Kita ngeri nanti Pak di akhirat. Kita udah anteng-anteng di sorga. Tahu-tahu tuh bocah ditanya malaikat, Tom kenapa masuk neraka? Emak gua kagak pernah ngajarin dulu. Dia mah pergi ongkoh-ongkoh, gua mah diem aja. Ya Allah, ditanya, bapak lu mana? Ada di sorga. Pak sini Pak, bener anak bapak nggak ngajarin. Bener, bapak nggak pernah bangun semua. Bener, sini gantiin. Lu kadang di neraka, anak lu di sorga. Pengen begitu? Kagak mau kan kita. Nah tugas kita sebagai ayah, ibu bangunin anak kita. Emang yang paling berat itu subuh. Betul nggak Pak? Ada 2 sholat yang paling berat, sholat asar dan sholat subuh. Namanya sholat bardain. Subuh itu sholat dingin Pak. Siapa orang yang pergi bangun-bangun subuh di tengah gelap gulita, maka orang itu akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Amin. Amin ya Rabbal. Beruntunglah kita hari ini udah kita bangun 2:30 sholat hajat tahajud, nggak mau kita tidur lagi takut kebablasan subuh. Betul nggak Pak? Ya makanya kata Nabi kalau ada orang dengar suara azan subuh lalu dia diam aja, maka orang itu sesungguhnya kupingnya sudah dikencingin setan. Kupingnya sudah diapain? Dikencingin setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi mari kita bersyukur ya.
kepada Allah apapun yang diberikan Allah. Coba ibu bayangkan, Bu, ya, ibu bayangkan aja, umpamanya kita dikasih sakit gigi, enak makan kira-kira? Enak nggak? Kenapa, Bu? Sakit gigi, Pak Ustadz, makan es, boro-boro makan es, mungkin kambuh, betul nggak, Pak? Orang sakit gigi ya dikasih mangga kagak mau makan, dikasih duren kagak mau, baru sakit gigi, betul nggak? Meriang 3 hari. Kenapa lu meriang? Ya ini gara-gara disuntik kemarin. Suntik apa lo? Ya itu gua suntik ini, suntik vaksin, gua meriang. Lah salah sendiri, orang kagak sakit kagak apa disuntik vaksin, meriang tuh orang. Ada kira-kira begitu? Ada ya, Pak. Maka kita bersyukur, sehat itu mahal. Sehat itu mahal, betul nggak? Nah, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita syukur ditambah. Yang keempat nih, ciri orang yang takwa, kata Ali bin Abi Thalib, al-isti'dad liyaumir rahil. Al-isti'dadu liyaumir rahil. Ciri orang yang takwa itu, kata Sayyidina Ali, punya persiapan, punya bekal untuk menyongsong hari esok, untuk menyongsong kematian sebelum datang kematian. Itu cakep nggak, Pak? Ibarat kata begini, Pak, hidup di dunia ini seperti musafir. Bapak ibu kalau musafir mau pergi jauh, perlu ini nggak? Perlu apa? Bekal nggak? Bekal. Coba dah ibu, panitia Masjid Mujahidin akan mengadakan tur 2 hari ke daerah mana nih, misalnya Anyer 2 hari. Itu bapak berpikir apa? Bininya udah masak lontong. Bininya suruh masak lontong, lakinya suruh belanja ke supermarket, siapin supaya jangan kelaparan. Cuman 2 hari. Cuman berapa? 2 hari. Di akhirat bukan 2 hari, Bu. 1 hari di negeri akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Halo? Ibu pernah kira-kira berpikir umur kita sampai 1000 tahun? Sampai 1000 tahun ke umur kita. Paling banter umur kita cuma 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Betul nggak? Umur Nabi itu cuma 63 tahun dia wafat Rasulullah. Jadi kalau ada bapak-bapak hari ini 62 tahun, masih ada sisa berapa? 1 tahun. Amin ya Rabbal. Kalau ibu hari ini 60 tahun, ibu masih ada sisa 1 tahun. Tapi kalau bapak ibu yang hari ini pas 62 tahun 11 bulan di bulan Desember, berarti ibu Januari siap-siap mati. Ya Januari mati, Bu. Ya Allah, betul apa tidak? Al-isti'dad liyaumir rahil. Persiapkan diri kita, bekal. Untuk apa? Sundukul amal. Al-qabru sundukul amal. Kuburan itu petiknya amal. Apa yang dimaksud? Ketika kita masuk alam kubur, ada nggak amalan kita di dalam peti itu? Maka kita sedang investasi. Ketika kita hadir ke majelis taklim, kita sedang nabung untuk urusan akhirat. Amin ya Rabbal. Nabi mengatakan siapa orang yang hadir ke majelis taklim, ya 1 saat 1 jam, itu sama nilainya seperti mengerjakan ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Amin. Itu sama nilainya seperti kita ngunjungin orang sakit 1000 orang. Amin. Itu sama nilainya seperti kita mensolatkan jenazah 1000 orang jenazah. Amin. Pernah Bapak sholat sunat 1000 rakaat? Belum pernah, Pak. Yang ngomong juga nggak bakal sanggup. Betul nggak? Emang enteng itu sholat sunat 1000 rakaat. Tapi dengan asbab kita duduk, kita dapat pahala nilai sholat sunat 1000 rakaat. Amin ya Rabbal. Belum lagi menyembayangkan sholat jenazah sampai 1000. Sanggup nggak? Kan nggak sanggup. Di RT kita ada yang mati 3 aja, puyeng kita. Innalillah wa inna ilaihi telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Lah mati bertiga bareng. Itu Pak. Ya, makanya kemarin tuh saya pantau tuh di Istiqomah. Waktu kita ngadain Maulid tuh ada yang meninggal tuh RT di sini. Di sono Pak. Di waktu Baitur Rahman. Sebelumnya lagi itu ada RT Masjid Istiqomah. Kemudian ada Masjid Al-Islah, meninggal tuh RT. Di belah sono juga ada RT di Petualangan Selatan, Pak. Pengurus. Ya Allah, jangan-jangan besok giliran RT meninggal. Ada RT sini ya Allah. Mudah-mudahan gak ada RT sini, Pak. Amin ya Rabbal alamin ya, Pak.
Al-isti'dad liyaumir rahil, persiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Apa persiapannya? Ini jawabannya. Apa persiapannya? Ini jawabannya. Persiapannya tidak lain takwa. Apa persiapannya? Takwa. Orang pergi haji intinya supaya takwa. Orang sholat supaya takwa. Betul nggak Pak? Bersedekah ciri orang yang takwa. Betul apa enggak? Iya, kita puasa termasuk orang yang takwa, ya. Babun fit taqwa. Mari kita kaji. Allah Ta'ala di suratil Imran 103, 102 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini tiap saat khotib selalu memberikan tausiah takwa. Dimanapun berada itu khotib. Kalau ada seorang khotib tidak menyampaikan takwa, maka rukun khutbahnya batal. Misalnya, hadirin, saya selaku khotib hari ini memberikan wasiat takwa kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian. Betul nggak? Dimanapun tuh khotib pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa. Tuh, ada kalimat haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa, bukan takwa cuman kamuflase. Kamuflase itu cuman kulitnya doang takwa, ya Pak. Tetapi isinya tidak takwa. Jadi antara casing dengan isi, antara johir dan batin itu harus rasi. Maka dia termasuk kategori yang takwa. Wa qala ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu harus sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kamu. Contohnya, ada orang sehat, kata Nabi. Orang yang sehat tetap diwajibkan sholat, kan gitu Pak. Sholli qa'iman, berdirilah. Ketika dia sehat, dia sholat dalam keadaan berdiri. Bagaimana halnya ketika orang itu dalam keadaan sakit? Orang yang sakit, apakah prek sholat? Halo? Prek sholat nggak Bu? Nggak, Bapak punya ibu, punya bapak, sedang dirawat di rumah sakit, kagak ada istilah prek sholat. Sholatnya orang sakit berbeda dengan sholatnya orang sehat. Betul nggak? Orang sakit Bu, ibu tayamumin, ya, basuh mukanya, ibu bantu tangannya, ibu tuntun, ma Bu, udah masuk waktu zuhur dan boleh dikosor. Johor 2 rakaat, asar 2 rakaat, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Ah, mak kita nggak sempet nih, lagi diinfus sama dokter, ntar aja dah habis asar, boleh nggak? Ibu sebagai anak tanggung jawab. Ketika orang tuanya diinfus bukan berarti bebas sholat. Betul atau tidak? Betul nggak Pak? Iya, itu takwa. Jadi nggak melihat kondisi. Kamu takwa bukan berarti orang itu hanya sholat pada waktu sehat. Dalam keadaan sakit pun mastata'tum, silakan kamu sholat sesuai dengan kemampuan kamu. Nggak kuat ya, berbaring, boleh nggak telentang? Boleh, sambil telentang Bu, ngadepin kiblat. Kemudian matanya juga kalau nggak sanggup, dia boleh sholat dengan isyarat mata. Boleh nggak? Matanya kedap-kedip, ya nggak Bu? Ya Allah, kedap-kedip. Udah gitu matanya nggak sanggup, sholatlah dengan hatinya. Hati. Allah tahu. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat penampilanmu, ya, casingmu, jasadmu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hatimu dan amal perbuatan kamu. Jadi orang yang takwa tidak ada rumusnya, dia ibadah, sholat, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan selalulah berucap, berkata kepada siapapun, qawlan sadida, dengan ucapan yang sadid, ucapan yang baik, ucapan yang mengenakkan.
Jadi kalau kita orang yang takwa itu nggak pernah nyakitin orang ucapannya. Qaulun ma'ruf khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik lebih unggul daripada sedekah yang diungkit-ungkit dengan ucapan yang tidak baik. Betul nggak? Sedekah mas sedekah kadang-kadang mulutnya kagak direm. Ada yang begitu tuh. Ada saudaranya meninggal jadi yatim, diurus mah diurus, disekolahin, dibiayain, tapi nanti diomongin. Itu si Anu kalau nggak tinggal di rumah gua kagak beres itu sarjananya, kagak beres tuh bocah sekolahnya. Ada gak kira-kira gitu? Nolong juga tapi ngenyek. Ada kira-kira? Yang mana orangnya? Ha? Ya Allah Pak, bukan orang yang takwa. Orang yang takwa itu ikhlas. Apa yang udah dilakukan pasti diganti oleh Allah. Yakin apa tidak, Bu? Yakin. Nih, mana yakinnya? Nih ada nih surat At-Tolak ayat 23. Wa man yattaqillah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa itu akan diberikan daripada segala macam kesulitan hidup. Artinya orang yang takwa tidak pernah menghadapi kesulitan hidup. Halo? Paham gak? Nggak pernah ngeluh orang yang takwa. Kenapa? Hidup kita udah ada yang ngatur, rezeki kita udah ada yang kasih. Betul atau tidak? Sehat sakit yang ngasih Allah. Inna solati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Itu adalah ikrar kita setiap doa kita. Ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, aku pasrah ya Rabb kepada Allah pencipta alam. Jadi orang yang takwa itu hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Hidupnya tidak pernah mengalami kesulitan. Ini Allah yang berkata. Yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, orang yang takwa itu kata Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu dikasih rezeki dari mana saja sumbernya, dari mana saja datangnya. Banyak kita lihat ada ibu-ibu di kampung cuman ngajarin alif ba ta sa, ngajarin ngaji, ya Pak. Tahu-tahu kita lihat itu ibu itu, saya lihat, Bu, itu sawah ibu. Iya. Dari mana ibu usaha? Enggak, cuma ngajarin ngaji doang kok punya sawah. Enggak usah pakai logika. Allah yang ngasih. Siapa tahu ada orang kaya dibeliin sawah. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ada lagi guru ngaji Pak, ngajarin anak-anak TPA. Tahu-tahu ada orang, itu siapa gurunya ngajinya? Itu Ustazah Fulana. Dia belum haji, belum umroh, belum. Ada orang kaya numpang sholat di Masjid Mujahidin. Pak, mana pengurus masjid? Emang ada apa? Saya tertarik, itu ada ustazah yang ngajarin TP anak-anak. Emang apa? Saya kasih tiket umroh. Bisa nggak terjadi? Bisa. Itu yang namanya min haitsu la yahtasib. Paham Pak maksudnya? Paham nggak? Paham. Gitu Pak. Saya dulu di luar dugaan. Saya sebagai seorang guru Pak Mahfud. Ceritanya waktu zaman Gus Dur jadi presiden, saya ceramah di belakang Polda Metro Jaya. Itu ya gedung yang tinggi, ya, gedung tinggi itu Pak. Ya, gedungnya Pak Haji apa tuh? Dia mantan Menteri Pariwisata zaman Gus Dur, Haji Marzuki. Pak habis khotib dipanggil, Pak Ustadz, ada Bapak, barangkali khotbah saya terlalu keras atau gimana? Oh tidak, saya tertarik dengan khotib Anda. Namanya kita kan menghadapi direktur itu kan berat. Tapi rupa-rupanya Allah lain, Pak Ustadz. Tahun 91 itu, Pak Ustadz mau nggak pergi haji? Ditawarin pergi haji, mau nggak? Halo, ditawarin pergi haji mau nggak? Mau. Ya mau tuh. Ustadz belum pergi haji, belum. Udah 7 juta waktu itu. Berapa juta? 7. Dikasih cek doang Pak, store biar 7 juta. Hari ini kita store, udah ada porsinya tahun depan. Betul nggak? Nah, berangkat itu namanya min haitsu la yahtasib. Saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah 5 tahun kembali supaya saya bisa kembali lagi ke Ka'bah. Ada lagi orang, Pak Ustadz bisa nggak bawa jamaah umroh? Berapa orang? 20 orang. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Paham tuh Pak?
Makanya kita kalau tekun terus, kita kerja sama Allah, kita zikir, insya Allah rezeki akan datang dari mana sumbernya. Amin ya Rabbal. Yakin apa tidak? Inilah bicara takwa, membangkitkan kita semangat. Jangan pernah frustasi dalam kehidupan ini. Allah nggak pernah nuker rezeki kita. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang ada orang bisnis di masyarakat kita. Saya pantau, lu bisnis apa? Tanah Pak Ustadz. Udah berapa lama? Hampir 30 tahun. Udah gol, kagak pernah gol-gol, bujung. Emang apa? Ya Allah, kurang ibadahnya. Yang dipikirkan bagaimana tanah sono gol. Ketika sholat dia mikirin tanah. Mana khusyuk sholatnya? Betul nggak? Nah, supaya kita khusyuk, tinggalkan semua aktivitas dunia. Orang yang takwa tidak pernah mikirin dunia. Nanti dunia datang sendiri. Ada seorang ulama begini, kalau orientasi hidup kita mikirin akhirat, dunia ngikut. Ibarat orang nanam padi, rumput ikut gak? Ikut. Itu petani nanam padi, ada rumput gak? Ada. Padi tumbuh, rumput ada. Nah, tapi kalau orang orientasi hidupnya cuman dunia, maka tidak akan mendapatkan akhirat. Dalam surat Hud ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa orang yang hidupnya cuman ngurusin dunia, bagi Allah kecil, aku kasih kata Allah. Tetapi ketika dia lupa dengan urusan akhirat, apa kata Allah ayat berikutnya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tuh. Ketika hidupnya di dunia cuman mikirin dunia aja, dunia yang dia dapat, akhirat luput. Buktinya ini ayat. Apa yang didapat? Illan nar. Kecuali orang ini akan diseret ke neraka. Emang dulunya di dunia kaya, tapi kena ibadah, siap-siap masuk neraka, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam hadis ini, dalam ayat ini ada lagi satu ayat, Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha in harfus syartin. Jika kamu bertakwa kepada Allah, ini kata Allah. Jawabannya yaj'al lakum furqana. Maka orang yang takwa Allah berikan bagi kamu al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya orang yang takwa itu tahu mana yang halal, mana yang haram, termasuk yang subhat. Itu ada kalimat pamanittaqo, ya, minas subuhat waqa'a minal halal wal haram. Siapa orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, dia akan tahu daripada hal-hal yang haram. Dia akan bisa menjauhkan hal-hal yang haram. Yang subhat itu yang remeng-remeng. Jadi orang yang takwa, yang nggak jelas hukumnya, dia akan nggak berani itu. Ada dulu orang pulang kondangan, Bu. Zaman khalifah kita sebut, pada zaman itu ada seorang ulama besar, begitu kondangan, Bu, dia habis makan daging, di dalam giginya nyangkut daging. Habis makan daging apa? Nyangkut habis kondangan. Terus dia di depan kondangan tuh nggak ada tusuk gigi. Tengah jalan dia temu tuh ada semacam kayak macam apa yang tajam, dia petik tuh. Terus dia ambil tanpa izin kepada yang sahibul bait. Dia kodek-kodek, habis makan daging hilang. Tahu-tahu dalam mimpinya dia disiksa. Dia apain? Disiksa. Padahal dia seorang ulama besar. Hanya gara-gara ngambil kayak tusukan gigi. Ya. Nah, akhirnya dia kapok, tobat sama Allah. Tobat sama Allah. Padahal kecil itu, ya. Ada lagi nanti di sorga, dia taqallab. Orang itu mondar-mandir, bebas amatnya orang, enak masuk sorga, kelas VIP. Apa kerjaan orang ini? Dulu di dunia dia pernah membersihkan jalan sehingga jalan itu nggak ada duri yang melintang. Maka orang itu diberikan kebebasan masuk sorga. Gara-gara apa tadi? Menyingkirin apa? Duri dari jalan. Atau kalau sekarang nyingkirin paku lah. Ibu punya gang rumah ibu itu ibu sapuin, bersih.
Ada orang naik motor lalu lalang bersih, nggak ada hambatan, ya. Atau ibu ada pohon yang tajam, ibu sapuin, itu akan memasukkan ibu ke surga. Amin. Makanya ntar pulang dari sini bu, cari duri bu. Woi, cari duri, singkirin ya, supaya kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al hadisul awal. Hadis yang pertama bersumber dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qila ya Rasulullah. Satu ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah. Apa artinya? Wahai Rasulullah, man akramun nasi. Ada sebuah kalimat istifham. Man, apa arti man? Siapa? Man itu menunjukkan orang. Man akramun nas, ismut tabdil. Akramu mudhaf, an-nasi mudhafun ilaih. Man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang paling mulia. Amin. Nabi jawab, qala. Nabi jawab. Apa jawaban Nabi bu? Singkat padat. Itu Nabi. Nabi itu kalau jawab nggak pernah berbelit-belit, singkat padat gitu pak, ya pak. Apa jawaban Nabi? Qala atqahum, manusia yang paling mulia, manusia yang paling super, manusia yang paling hebat, bukan keturunannya, bukan hartanya, bukan jenis kelaminnya, bukan kecantikannya, tetapi kata Nabi, qala atqahum, mereka-mereka yang punya nilai takwa. Amin. Kalau definisi takwa secara umum kan yaitu al-imtisalu awamiri wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Apa yang diperintah Allah kita kerjain, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu sederhana aja, ya. Jadi takwa itu adalah orang yang paling mulia kata Nabi. Faqalu, sahabat nanya lagi nih, penasaran. Ya, laisa an haja nas'aluk. Boleh enggak ya Rasul nanya dengan soal-soal yang lain? Nanya kata Nabi. Boleh. Qala Pak Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Apakah yang Anda maksud Nabi Yusuf? Seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah, ya. Seorang yang sangat ganteng. Nabi Yusuf kan ganteng, ya Pak. Betul nggak? Sampai Siti Julaiha keponges tangannya saking melihat gantengnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nur Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Yusuf diciptakan. Nur Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Bayangkan Pak. Berarti yang paling hebat siapa? Nabi Muhammad. Ya Pak. Zainul Anbiya. Dia itu adalah Zainul Anbiya, penghias para nabi. Wa atqal atqiya. Nabi Muhammad orang yang sangat takwa di antara para nabi yang lainnya. Pantes Allah kasih kunci surga. Amin ya rabbal. Makanya Nabi Muhammad sedih ketika dicabut ruhnya oleh Israil. Wahai Israil, habiskan ketika nanti kamu bereksen, cabut sesakit-sakitnya, kata Nabi. Untuk apa ya Habiballah? Supaya nanti umatku ketika dicabut tidak merasa sakit tuh. Ibu tahu nggak sakitnya dicabut nyawa? Tahu nggak? Belum tahu. Saya juga belum tahu Pak. Cuman ada keterangan Nabi. Sakitnya orang dicabut nyawa seperti dipukul salah satu mi'ati ala qadri bisaipin. Dipukul pakai pedang yang tajam 300 kali. Diembat 300 kali, cekak 300 kali. Begitu sakitnya sakratul maut, karena ruh kita dicabut dari jasad kita. Tapi ruhnya orang yang beriman bagaikan dicabut di atas kapas. Ada jarum, ada kapas. Ibu punya kapas? Punya jarum di atas kapas. Cabut empuk nggak? Empuk. Ada jarum, ada kapas, empuk. Begitulah ruhnya orang yang beriman. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dicabut bagaikan ruh di atas, bagaikan kapas di atas jarum, yaitu sangat mudah. Amin ya robbal. Itulah
Ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan takwa dan husnul khatimah. Terus sahabat penasaran, qalu sahabat, laisa an hadza nas'aluk. Ada lagi ya Rasul, kami akan bertanya, bukan itu yang kami maksud, bukan Nabi Yusuf. Lalu kata Nabi, fa'an mu'adin al-Arab, apakah kamu bertanya tentang keturunan Arab? Tas'aluni, yang kamu maksud, yang kamu tanya. Nabi menjawab, hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum fil Islam, ijabaqahu atau ijabuquhu, muttafaqun alaih. Kata Nabi, manusia yang paling hebat, manusia yang paling unggul, mereka hidup di zaman jahiliyah, mereka sudah mengenal Islam. Apalagi kita hidup bukan di zaman Nabi, tapi kita sudah mengikuti ajaran Nabi. Amin ya rabbal. Tuba, kata Nabi, beruntunglah orang yang hidup sejaman dengan Nabi, melihat bersama Nabi, dia beriman kepada Nabi, dialah orang yang beruntung, kata Nabi. Summa tuba, lebih beruntung kita. Kenapa? Lam yaroni wa aminabi. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Kita termasuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini baru satu hadis, tapi itu udah banyak. Sampai jam berapa Pak Mahfud kajian kita? Sudah habis? Hah? Sampai ini ya jam 6. Oke. Kita lanjut al-hadisus tsani. Bu, hadis tsani. Ibu udah ngantuk belum? Belum ya. Mudah-mudahan seger ya. Kalau orang yang takwa itu kalau ngaji seger tangannya. Orang yang setengah takwa ngajinya sambil jider, sambil nyender. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa, dapat pahala nggak apa-apa ya. Makanya obat ngantuk sering-sering datang ke pengajian. Ya, ada itu nenek ngantuk ya ngorok aja, enak itu Bu ya. Apalagi ada AC di dalam masjid ini ya, tambah ngantuk kita. Udah gitu kita lemes, kurang tidur. Insya Allah lemesnya ibu menjadi energi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita berjuang untuk mencari sorga. Amin ya rabbal. Ija marartum biryadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau ente pengen masuk ke surga, mampir di mana ya Rasul mampirnya? Yaitu fi majalisil ilm. Hendaknya banyak mampir di majlis-majlis taklim seperti sekarang. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al hadisus tsani, hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri. Munculnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Innad dunya khulwatun khadiratun." Inna, sesungguhnya, ad-dunya, dunya itu berasal dari kalimat dana yadnu, yakni koruba. Dunya itu artinya singkat. Dunia itu dekat. Artinya apa? Hidup di dunia masa yang singkat, masa yang paling dekat. Wal akhirah, sedangkan kehidupan akhirat itu masa yang paling lama di sono. Yang saya sebut tadi, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita nggak bisa ngalamin, kecuali Nabi Nuh. Dia umurnya sampai 1000 tahun lebih, dakwanya 950 tahun dia. Ya, berarti kan umur nabi terdahulu sampai panjang-panjang. Ya, sampai ribuan tahun. Tapi umur Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi pahala ibadahnya panjang-panjang. Contohnya Lailatul Qadar. Itu kan sampai berapa itu? Khairum min alfi syahr. Itu satu kali kita dapat Lailatul Qadar sama seperti 83 tahun itu. Ya, nilai ibadahnya. Inna dunya khulwah. Dunia itu sangat indah. Khulwatun khadara, sangat apa tuh? Sangat hijau, sangat digandrungi oleh manusia. Makanya ibu kalau melihat dunia, contohnya ya zuyina linnasi hubus syahwat. Manusia selalu digandrungi dengan syahwat, cinta nafsu, cinta harta. Betul nggak? Coba bapak, ibu dibeliin sama suami emas 100 gram hari ini, kira-kira mata ibu jelalatan nggak? Jelalatan nggak? Makanya kalau istri kita pada ngambek, gampang obatnya, bawa ke toko emas. Insya Allah ngambeknya hilang. Betul nggak Bu? Hilang. Tapi laki yang cerdik,
Mah, ayo ke toko. Kemana? Ke toko jalan-jalan, ke mall jalan-jalan. Laki yang pinter, mah, seorang istri yang soleha, dia pegang tangannya, dipegang, digenggemin aja, nggak bisa kemana-mana tuh tangan bini. Ya nggak bisa nunjuk kemana, cekelnya terus. Akhirnya pulang cuma makan bakso doang. Ya Allah, kan kasihan bininya kan. Nah itu Bu ya, aduh kasihan. Dunia itu indah. Siapapun orang tergiur dengan dunia, betul nggak? Kenapa rata-rata manusia takut kematian? Karena dia masih hidup di alam dunia dengan keindahan dunia. Punya rumah banyak, dia silo dengan rumahnya, punya mobil, apalagi baru keluar dari dealer, itu kagak tidur Pak. Pernah nggak Bapak ada motor baru nggak bisa tidur kan? Apalagi motor masih dibungkus plastik, matanya melotot aja. Ya Allah, motor gue baru amat ya, melotot terus dah. Akhirnya sholat subuh kagak, gara-gara mikirin dunia. Apalagi punya mobil roda 4, tahunnya 2021, masya Allah. Apalagi besok mobil nggak pakai bensin lagi, makanya apa besok? Pakai elektrik. Udah bikin begah aja kita Pak, begah saya bilang. Pakai bensin aja begah, apalagi pakai elektrik. Ya Allah, ini zaman semakin teknologi canggih Pak, tapi iman harus lebih canggih, betul apa enggak? Jangan silo dengan dunia, kata Nabi. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah sudah memberikan kamu di muka bumi menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Utusan Allah. Khalifah ya, sebagai pemimpin yang bisa menggarap dunia, namanya khalifah, gitu Pak. Kemudian fayanzuru kaifa ta'malun. Bagaimana kamu melihat dunia ini ya? Kata Nabi, fattaqud dunya. Yang pertama ada wasiat nama Nabi, waspadalah kamu. Fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia, karena dunia mataul gurur. Dunia mataul gurur, tipu daya. Betul nggak Bu? Innama masalul hayatid dunya illa mataul gurur wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Al-Imran 185. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mataul gurur, kehidupan yang menipu. Dulu waktu kita habis nikah, kagak punya rumah, ngontrak, betul nggak? Apa dia bilang sama laki bini? Enak ya kalau kita punya rumah sendiri. Udah punya rumah, dikasih sama Allah punya rumah. Apa dia bilang? Rumah kita kecil amat ya. Betul nggak? Ada yang begitu nggak? Udah punya rumah satu, pengen berapa? 2. Itu manusia ya, selalu dimakan oleh cita-cita. Betul nggak? Itulah manusia Bu, selalu indah melihat dunia. Dan kata Nabi, ketika manusia diberikan kekayaan 1 gunung Uhud dari emas, kagak pernah puas, kata Nabi. Andaikan manusia diberikan kekayaan 2 buah gunung Uhud dari emas, juga tidak pernah puas. Andaikan manusia sudah memiliki kekayaan 3 buah gunung Uhud dari emas, juga tidak pernah puas. Kapan puasnya? Illa turab, illa turab, illa turab. Kecuali kalau manusia sudah masuk ke dalam lubang kubur, lubang tanah. Kita diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Ibu perhatiin aja, Pak Tabiru ya ulil albab, perhatiin dong. Kafabil mauti wa izo. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kita yang hidup. Sekaya apapun orang, kalau mati cuman sekain putih, betul apa tidak? Orang mati yang mengikutinya cuma 3, ahluhu wa maluhu. Keluarganya pada ikut sampai ke kuburan. Ahluhu wa maluhu, hartanya, motornya, semua pada ikut. Betul nggak Pak? Kurung batang ikut, tikar ikut. Udah gitu diinjak-injak sampai tinggi, ada batu nisan. Ya Allah. Pulang nggak bininya kalau lakinya mati? Lakinya mati, bininya pulang nggak? Pulang. Pulang, payarji usna nih, keluarganya pada pulang, pada balik. Hartanya balik nggak? Ada, ente pada bawa motor dekat kuburan, motor ente ditinggal, kuburan apa dibalik lagi? Kurung batangnya dibawa lagi, sampai tikar dibawa lagi. Betul nggak Pak? Yang tidak balik bersama itu yang mati, wayab wahid, wahuwa amaluhu, amalnya yang akan menemani dia. Mudah-mudahan amal kita akan menolong kita pada alam barzah. Amin ya robbal alamin.
Jadi kita dikasih oleh Allah sebagai khalifah untuk mengelola dunia ini, tapi jangan terpaut dengan dunia, kata Nabi. Yang kedua, apalagi pesan Nabi, wattaqun nisaa. Baik-baik kata Nabi, takutlah dengan godaan fitnah wanita. Tubuh, enggak fattaqur rijal, enggak. Nah, Bu, rata-rata laki-laki tergoda oleh wanita. Betul enggak, Bu? Ini apa? Jempol. Betul. Ini apa? Kelingking. Ini pejabat. Ini kelingking. Pejabat rata-rata kalah dengan kelingking. Sweet. Mana menang? Jempol sama kelingking. Kelingking menang. Artinya apa? Tidak sedikit pejabat tunduk di bawah ketek perempuan. Betul apa enggak? Lah iya. Beda yang ini, Bu. Oh iya. Kalau ini lambang orang kaya. Kalau ada orang kaya di mana-mana, Bu. Kata orang kaya, mampir ke Masjid Mujahidin, dia ngomong. Ini orang kaya ngomong, nanti nih musola Mujahidin jadi masjid. Ternyata jadi. Karena banyak orang kaya di sini. Amin ya Rabbal. Orang kaya bicara, ditunjuk jadi masjid. Jadi enggak? Coba orang miskin nunjuk, cantengan kagak jadi. Betul enggak? Hebat. Tapi perempuan rata-rata, tadi pejabat kalah dengan perempuan, tapi perempuan rata-rata. Andai kata kita sweet, yang satu telunjuk, yang satu ringking, menang mana? Menang ini. Apa artinya? Perempuan di mata-mata, di mana-mana dia rata-rata mata duitan. Halo, dengar nggak, Bu? Iya. Ya Allah, pantas kata Nabi. Fattakun nar, fattakun nisa, ya. Baik-baik ente waspada dengan dua. Pertama, waspada dengan dunia. Gara-gara dunia banyak orang yang lupa daratan. Betul apa tidak? Gara-gara dunia banyak orang yang malas ibadah. Gara-gara wanita banyak orang yang terpelosok dengan keindahan wanita. Itu, Pak. Makanya wanita itu memang diciptakan berbeda oleh Allah. Dari kulitnya halus dan lembut. Betul nggak? Dari bulu matanya, dari penampilan bodinya. Rata-rata perempuan tuh ada bodinya, laki-laki lempeng. Coba kalau laki kayak perempuan, lah kagak bagus. Dari belakang kelihatan perempuan, di depan ada kumisnya, kan geblek. Ya Allah, betul apa tidak? Iya. Mudah-mudahan kita takut yang disebutkan oleh Nabi. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat binisa. Jatuhnya kaum Bani Israel lantaran wanita. Jadi ada orang kerja di kantor. Dia kata gini, Bang, udah kerja 20 tahun, Bang. Tangga kita punya TV gede banget, itu Bang 100 inci. Lah kita TV burak banget, kan begitu. Ada kira-kira bini ngomong gitu. Terus kata bininya, ngapain ke Bang di kantor, ngembat apa kek, kan begitu. Dia ini, Pak, dia kipas-kipasin. Akhirnya lakinya, suaminya korupsi di kantor. Gara-gara siapa? Bini. Hancurlah jabatan suami di kantor. Gara-gara masuk ke KPK, di penjara dia. Jatuh nggak namanya? Jatuh. Gara-gara siapa? Wanita. Ya Bu, bukan bini, wanita. Bukan bini, gara-gara wanita. Bukan bini. Bini sini mah ahli solehah semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini pesan Nabi itu bener ya. Jatuhnya orang pertama kena dunia. Dunia itu jabatan. Tidak sedikit orang yang gara-gara jabatan, Pak, sampai merusak akidah agama. Betul nggak? Contohnya ada seorang TNI, Tuhan gue ini Tuhannya bukan Tuhan orang Arab. Buset, dong kata gue. Tuhan orang Arab. Tuhan itu kagak boleh disamakan dengan makhluk, murtad. Kalau ada orang yang begitu murtad, kalau udah murtad kata Nabi, faktulu, silakan dibunuh. Kalau dia mati jangan sholatkan jenazahnya, jangan diantar ke kuburannya, jangan doain kata Nabi. Naudzubillah, baik-baik kita. Makanya kalau orang nggak pandai kapasitas agama, jangan coba-coba bicara agama. Betul nggak? Bisa rusak ini umat, ya. Banyak sekali di akhir zaman, Bu. Ya ucapan-ucapannya yang kadang-kadang melencengkan akidah gara-gara dunia. Naudzubillah min. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari godaan fitnah dunia dan fitnah kaum wanita. Maka kuncinya ditutup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma, ikutin. Inni as'alukal huda wat tuqa wal afab wal ghina.
Udah hafal belum? Belum. Bagaimana mau hafal? Banyak itu doa. Dilihat ya dalam tuntunan doa. Allahumma ya Allah inni as'aluka, saya mohon kepada Engkau ya Allah al-huda, supaya diberikan al-hidayah, petunjuk. Bukankah tiap saat kita baca ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang kedua, wattuqa, berikan kami selalu dalam ketakwaan ya. Yang ketiga, wal afaf, jadikan hidup kami selalu iffah. Iffah itu apanya? Cukup ya. Rezeki sedikit cukup berkah daripada rezeki yang banyak belum tentu berkah. Contoh, ada orang habis masang judi dapat gol 10 juta, masang judi dapat gol 10 juta undian. Itu duit nggak berkah. Paling berapa hari masang judi berapa dapat 10 juta. Sama teman-temannya ntar malam lu datang ke net club, ke bar, minum sehabis-habisnya, satu malam itu duit 10 juta, ludes dalam satu malam. Itu namanya nggak berkah. Betul nggak? Ada di tengah masyarakat orang tuanya gaji cuma 2 juta, bisa nyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Ada nggak? Itu namanya berkah. Ya, berkah itu bukan diukur dengan banyaknya materi, tapi bagaimana berkah itu adalah selalu bertambah kebaikan. Al barakah tazid fil khair. Ini yang disebut al afaf. Selalu kita iffah. Iffah itu cukup apa yang diberikan Allah. Yang terakhir wal gina, ya Allah berikan selalu kecukupan dalam hidup ini. Mudah-mudahan doa Nabi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita untuk membentengi akidah dan takwa kita. Demikian kajian kita pada subuh kali ini di Masjid Al-Mujahidin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa afwanna ya karim hamna Allah bihaqqil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi mu'zizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyaghfir warham wa ya dabil balaya rahman wa ya dabil balaya rahim da'wam fiha wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.